Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khotami Putra Muslim dengan NIM B04219025 akan menyampaikan laporan hasil observasi mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Adapun observasi yang saya lakukan yaitu pada perusahaan aneka dekor yang bergerak di bidang jasa. Usaha Aneka Dekor merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang jasa dekorasi untuk acara pertunangan. Usaha ini beralamat di Jalan Pangulangan, Kecamatan Burnih, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Usaha ini telah berdiri selama 3 tahun, tempatnya berdiri pada tahun 2019. Sejak usaha ini berdiri sampai sekarang, usaha Aneka Dekor memiliki misi memberikan pelayanan dengan semangat dan penuh kasih sayang. Pada awalnya, usaha ini hanya menyediakan jasa dekorasi untuk pertunangan saja. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin besarnya perusahaan ini, pemilik terus-menerus menambah jenis jasa yang diberikan seiring berjalannya waktu dan perkembangan usahanya. Selanjutnya yaitu perencanaan produk pada perusahaan Aneka Dekor. Perencanaan produk merupakan berencana mengidentifikasikan portofolio produk-produk yang dikembangkan oleh organisasi dan waktu pengenalannya ke pasar. Proses perencanaan ini mempertimbangkan peluang-peluang pengembangan produknya. Pada perusahaan Aneka Dekor ini, pemilik menjelaskan bahwa terdapat 2 tipe jasa yang disediakan. Yang pertama adalah jasa dekorasi mini dan yang kedua adalah jasa hantar mahar. Pada jasa dekorasi mini ini, perencanaan produk dilakukan dengan memperkirakan jumlah kompetitor yang sama-sama bergerak di bidang dekorasi. Dengan memperhatikan produk yang dimiliki kompetitor, perusahaan dapat melakukan pembedaan produk. Pembedaan yang dilakukan oleh usaha ini yaitu dengan membuat produk jasa dengan gaya modern dan minimalis dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran 4 meter, 6 meter, dan 8 meter. Di mana tujuan dari konsep minimalis ini agar pelanggan yang ingin melakukan acara pernikahan dapat dilakukan di rumah mereka masing-masing tanpa perlu menyewa gedung pernikahan. Selain itu, pemilik juga menjelaskan sasaran produk jasa minimalis kepada masyarakat kota, terutama masyarakat yang tinggal di perumahan-perumahan. Begitu pula dengan jasa yang kedua, yaitu jasa tipe hantar mahar. Pemilihan produk ini dilakukan karena adanya peluang besar dalam bisnis jasa tipe ini. Hal ini dibenarkan karena para kompetitor di sekitarnya belum ada yang bergerak di bidang hantaran ini. Selanjutnya yaitu perancangan produk. Pada usaha dekor ini, terdapat 4 tahapan dalam melakukan perancangan produk. Yang pertama, identifikasi peluang. Yang kedua, pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, pengembangan produk. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan. Pada tahap desain produk ini, identifikasi peluang dilakukan untuk menentukan ide-ide pada produk yang akan dibuat atau dikembangkan dari beberapa sumber. Dengan cara yang pertama, mempertimbangkan gaya dan model produk yang sesuai dengan kategori produk yang diinginkan oleh konsumennya. Yang kedua, meminta saran kepada beberapa rekan bisnis dan juga orang terpercaya yang ahli dalam bidang dekorasi ini. Yang kedua, tahap pengalokasian sumber daya. Dengan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, seperti jumlah kayu, papan triplek, lampu sorot, bunga hias sintetis, kain dekorasi, tenaga kerja, dan sumber daya yang lainnya. Di mana dalam pengalokasian sumber daya ini, pemilik perusahaan berusaha untuk menggunakan sumber dayanya seefektif dan seefisien mungkin, baik dari segi biaya maupun waktunya. Adapun strategi yang digunakan pemilik untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien,
yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih murah dan memiliki daya tahan yang lama, seperti lebih menggunakan kayu daripada besi, aluminium atau plastik. Selain itu, dengan menggunakan bunga hias sintetis juga lebih murah dan tahan lama dibandingkan menggunakan bunga hias asli. Kemudian pada tahap ketiga adalah tahap pengembangan produk. Pemilik perusahaan selalu berusaha untuk melakukan inovasi terhadap produknya dengan memikirkan gaya, model, serta atribut-atribut baru yang mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Dan tahap terakhir adalah penyempurnaan. Pada tahap ini, pemilik melakukan penetapan spesifikasi produk dan gambar-gambar perakitan yang akan disusun, seperti menggambar desain dekorasi yang ingin dibuat atau dikembangkan, mulai dari model papan dekorasinya, peletakan bunga hias sintetisnya, posisi lampu, kursi, dan prosedur-prosedur lainnya. Setelah melakukan 4 tahap ini, kemudian pemilik melakukan tahap pembuatan produk dekorasi. Setelah pembuatan dekorasi, maka pemilik akan menilai dan mengevaluasi apakah produk jasa dekorasi yang dibuatnya telah sesuai dengan yang direncanakan, atau jika ada kekurangan, maka dekorasi tersebut akan direvisi kembali dan akan dilakukan perancangan produk kembali. Selanjutnya adalah peramalan produk jasa. Peramalan produk jasa pada perusahaan aneka dekor ini menggunakan metode kuantitatif. Artinya, peramalan produk jasa dilakukan dengan melihat data atau historis pada penjualan sebelumnya. Pada awal berdirinya perusahaan ini, penjualan mulai dari 2019 hingga sekarang selalu mengalami peningkatan. Dalam melakukan peramalan, pemilik melihat data penjualan dalam jangka 1 tahun. Dengan melihat data penjualan pada tahun lalu, pemilik dapat mengetahui bahwa bulan apa saja yang dijual mengalami peningkatan permintaan. Pemilik menjelaskan permintaan paling banyak sering terjadi di bulan Syawal, Dzulhijjah, dan Rabiul Akhir. Dengan membandingkan data penjualan lalu, pemilik dapat meramal penjualan jasa dekorasinya, terutama saat mendekati bulan seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan peramalan tersebut, pemilik memperkirakan untuk mengembangkan produk jasanya, mulai dari membuat model baru, membeli kursi dengan motif yang baru, membeli box antaran baru, dan juga melakukan perekrutan karyawan baru. Selanjutnya yaitu persediaan produk jasa pada perusahaan aneka dekor. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dekorasi, perusahaan ini tidak memerlukan persediaan bahan mentah. Dan juga di sisi lain, persediaan bahan mentah, perusahaan ini tidak perlu menyediakan persediaan barang setengah jadi. Jadi pada perusahaan ini, pemilik hanya menyediakan persediaan barang jadinya. Artinya, pemilik ini fokus di bidang jasa, maka pengendalian pada persediaannya hanya diutamakan pada material dan pasokan jasa yang dimiliki. Artinya pada usaha dekor ini, persediaannya dalam bentuk barang jadi yang siap disewakan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan hasil perencanaan terhadap hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Perencanaan kapasitas pada usaha dekor ini dengan melihat poin utamanya, yaitu perencanaan permintaan. Pemilik menjelaskan bahwa perencanaan permintaan pada kapasitasnya dilakukan dengan memperkirakan jumlah order yang akan masuk dan juga melihat jumlah permintaan pada bulan-bulan sebelumnya.
Pada usahanya ini, pemilik sudah mampu melihat pola pelanggannya dalam melakukan pesanan, terutama saat mendekati bulan-bulan tertentu seperti bulan Syawal, Dzulhijjah, dan bulan Rabiul Awal dan bulan Rabiul Akhir. Ketika mereka masih mampu mengerjakan atau menerima order, mereka akan menerima orderan tersebut. Akan tetapi jika produk jasa yang mereka sediakan sudah penuh atau sudah dipesan semua, maka mereka akan menolak permintaan tersebut. Adapun kapasitas jasa yang dimiliki perusahaan ini adalah 4 unit dekorasi mini dengan panjang 4 meter, 2-3 dekorasi dengan ukuran 6-8 meter, 1 unit panggung dan 2 unit dekorasi dengan ukuran 12 meter, dan 3 unit hantar mahar. Selanjutnya adalah perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi adalah perencanaan untuk menentukan tempat pabrik sebaik mungkin agar dapat berproduksi dengan lancar dengan biaya operasi yang murah dan memungkinkan perluasan di masa depan. Pada perusahaan ini, karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, maka pemilik tidak perlu menentukan rencana untuk tempat pabriknya atau tempat berproduksinya. Selanjutnya adalah perencanaan tata letak. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, dapat saya ketahui bahwa tata letak perusahaan Aneka Decor ini cukup fleksibel. Hal ini dibuktikan dengan cara melihat penataan material-material yang dilakukan oleh pemilik ketika melakukan order. Adapun tata letak yang dilakukan usaha Aneka Decor ini yaitu meletakkan material-material yang sejenis seperti bagian papan dekorasi, bagian ukuran 4, 6, 8, 10, dan 12 dalam satu tempat, dan meletakkan bagian bunga hiasnya dalam satu tempat, dan kain di satu tempat, dan juga meletakkan box hantarannya di satu tempat yang sama. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia artinya perusahaan melakukan pengelolaan tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga tenaga kerja dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Pada perusahaan Aneka Decor ini terdapat tenaga kerja tetap sebanyak 4 orang dan tenaga kerja tidak tetap sebanyak 10 hingga 12 orang. Penggolongan tenaga kerja ini dibagi menjadi 2. Golongan pertama pada produk dekorasi berukuran 4 meter, 6 meter, dan 8 meter terdapat tenaga kerja sebanyak 3 orang. Sedangkan pada jasa antar maharnya terdapat 1 orang tenaga kerja yang ahli dalam bidang ini. Sedangkan tenaga kerja yang tidak tenaga kerja sementara atau tenaga kerja yang direkrut ketika konsumen meminta dekorasi dengan ukuran 12 meter atau pengukuran dekorasi di gedung pernikahan sebanyak 10-12 orang. Sekian, mungkin demikian saja laporan hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.